Untuk sahabat yang belum bergabung di channel ini, jangan lupa klik subscribe, like, dan tuliskan pendapat sahabat di kolom komentar. Dukungan dari sahabat semua sangat berarti bagi kami untuk terus menghadirkan konten yang lebih bermanfaat. Bahagia, sedih ada di jarimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah Masjid Jami Al-Huda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia dan rahmatnya. Semoga kita semua menjadi manusia-manusia yang selalu bersyukur. Salawat serta salam selalu terlimpah kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in, termasuk kita semua sebagai umatnya. Amin. Hadirin hadirat jamaah sekalian, patut kita bersyukur bahwasanya kita selalu berkumpul dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang yang senantiasa mencintai masjid. Di saat yang lain mungkin karena kesibukan, mungkin karena kurang perhatian terhadap manfaatnya, keberkahannya, banyak duduk di masjid. Apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan ciri sebagai seorang muslim yang taat, dia tidak pernah untuk meninggalkan sholat subuh berjamaah. Jadi kita ini termasuk yang dipilih Allah, karena kita ibadahnya Allah. Ini adalah kehendak Allah, keinginan Allah agar kita di dalam hati kita ini tertancap, ya, kecintaan untuk selalu hadir di dalam masjid, khususnya sholat berjamaah. Kita sekarang ini, ya, ada di persimpangan jalan. Kenapa? Karena dunia itu tidak seperti 10 atau 20 tahun yang lalu. Banyak peristiwa-peristiwa, khususnya bagaimana nasib umat Islam. Tapi karena iradah Allah, kehendak Allah, Allah ingin memperlihatkan kemuliaannya, kegagahannya di saat umat Islam di seluruh dunia, termasuk di Timur Tengah, dari mulai negara Saudi Arabia, Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, Irak, Mesir, dalam keadaan lemah. Dan kita ini selalu menjadi permainan negara-negara kuat, yang mayoritas negara-negara kuat itu adalah bukan muslim. Tapi dengan iradahnya Allah ini, Allah memperlihatkan di saat hegemoni Amerika, termasuk Israel, ingin menguasai dunia. Israel itu ingin menguasai
bukan saja di Palestina, tapi sampai ke Saudi. Kalau lihat geografinya, di perbatasan antara Mesir dengan Palestina yang dikuasai oleh Amerika, oleh Israel, sampai Madinah dan Makkah. Karena kebodohan mereka terlena dengan kekayaan, kenikmatan dunia, mereka tidak sadar ya, bahwa negara mereka itu akan dikuasai oleh Israel, akan ditaklukkan oleh Israel, termasuk Makkah, Madinah. Tapi dengan iradahnya Allah, kehendaknya Allah, tampillah satu negara yang bukan Arab, yaitu negara Irak, yang dulu Persia. Dulu Iran itu ditaklukkan oleh sahabat Nabi yang namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu dalam perang Yarmuk, ya. Karena di saat itu negara Romawi menguasai hampir seluruh jazirah Arabia, sehingga berhadapanlah umat Islam di lembah Yarmuk. Ya. Kalau sekarang itu mungkin Hormuz. Di saat umat Islam dipimpin oleh Khalid bin Walid dengan pasukan hanya 10.000 pasukan melawan tentara Romawi 240.000 pasukan, sehingga terjadilah perang dengan taktik ya dan pertolongan Allah, sehingga Romawi itu bisa dikalahkan. Tidak salah surat Al-Anfal, seorang muslim yang beriman dan sabar 100 orang bisa mengalahkan 1.000 orang. Berarti satu muslim harus bisa mengalahkan 10 orang kafir. Itu iman yang kuat, jihadnya, dan mereka menginginkan mati syahid. Kalau yang mati syahid itu kan tidak dihisab, langsung dengan pakaiannya, dengan alat senjatanya, semuanya tidak dimandikan, langsung dikuburkan, dan itu akan menjadi saksi. Nah, itulah yang ditakuti oleh orang-orang kafir. Makanya sekarang Amerika, Israel, mereka akan terketik karena masyarakat Iran yang Islam. Jangan kita melihat syiarnya banyak. Kan di Indonesia itu kan suka dibesar-besarkan. Saya sering ngobrol dengan orang yang keluaran Pakistan. Itu mengatakan Syiah dengan Sunni itu biasa saja. Sebab Mesir pun termasuk Universitas Al-Azhar itu didirikan oleh Bani Fatimiyah. Bani Fatimiyah itu adalah Sunni. Ya. Orang Indonesia dari berbagai negara berangkat belajar ke Mesir. Semoga ini semua bisa menyadarkan. Makanya Masjid Al-Huda ini sangat mengharapkan kita jangan melihat kelompok. Oh, ini mah Persis, ini mah NU, ini mah Muhammadiyah, ya. Kemudian siapa lagi? Wahabi, Salafi, ya. Dan kita jangan mengklaim kita itu yang akan bisa masuk surga. Dan kita ngaji itu bukan mencela, bukan merendahkan kelompok lain. Jangan. Sebab ada kelompok yang ngaji itu mencela, karena bid'ah, segala bid'ah haram, atau disebutkan di sini apa? Ya, merendahkan orang yang di luar mereka. Nah, inilah yang harus dibangun. Yang masjid itu harus menjadi apa itu tumpuan tempat masyarakat. Makanya masjid itu kalau malam jangan digelapin, jangan dimatikan lampu terang benderang. Ya, kalau ada yang tugas menunggu masjid itu, kalau ada tamu dari mana-mana bisa dipersilakan tidur di masjid tanpa melihat dari mana nih, kecuali maling. Ada amalan-amalan yang disenangi oleh Allah. Satu, sholat berjamaah. Ya,
sholat berjamaah terutama sholat isya dan sholat subuh. Ya, kalau tidak bisa sholat isya karena pulang kerja capek, cobalah usahakan sholat subuh berjamaah. Ya, sholat subuh berjamaah. Satu. Kedua, amalan yang disukai oleh Allah itu adalah membaca Quran. Maka ada pemisahan nanti di yaumul qiyamah. Allah pisahkan siapa kelompok umat Islam yang senang membaca Quran dengan kelompok yang memang tidak pernah. Ada hijab, ada penghalang. Kemudian apa lagi yang disenangi oleh Allah itu? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berapa kali? 100 kali. Itu yang disenangi oleh Allah. Kemudian sebelum subuh, sebelum datang waktu subuh, yang amalan yang disukai oleh Allah itu banyak istighfar. Sebab ciri yang akan menjadi penghuni surga itu di saat sebelum datang waktu subuh, waktu sahur, mereka banyak memperbanyak istighfar. Coba lihat surat An-Nahl. Ya, ayat berapa? Ayat 15 sampai ayat 19. Di situ ada ya. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan berada di dalam surga yang penuh dengan bermacam kenikmatan. Ada mata air. Siapa mereka itu? Akhirina ma atahum rabbuhum innakan qabla dzalika muslimin. Yaitu mereka mengambil segala karunia-karunia Allah. Apakah itu umur, apakah itu penghasilan, ya, dipergunakan untuk memperbanyak kebaikan. Orang kampung Anyar punya usaha dodol, raminan, cobalah dari usaha itu memberikan kebaikan kepada orang lain. Apa itu? Infak, sedekah. Itu sebagai bukti tanda syukur kepada Allah. Ya. Gak usah kerja keluar mana-mana, bikin raminan aja, dodol, itu menghasilkan, bisa menghidupi, ya, menghidupi. Itu harus disyukur. Apalagi, ya, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Keadaan mereka selalu sedikit dipergunakan untuk tidur. Yang ke-8, sholat malam, ibadah malam. Nah ini mungkin insya Allah ini merupakan sebagai gaya hidup kita. Sebelum subuh kan kita sudah bangun. Apalagi wabil ashari hum yastabihun. Dan di waktu sahur mereka selalu beristighfar, memohon ampunan kepada Allah. Yang namanya kita manusia, ya Allah, terkadang kita ini banyak bopili, lalai. Padahal Allah memberikan kenikmatan yang tidak terhitung kepada kita, tapi kita kadang lalai. Allah meminta waktu 5 menit, ya, tidak 24 jam. Namun aina sholat 5 menit sekali sholat, berarti 25 menit itu setengah jam yang akan Allah minta. Cuma kita istirahat adalah 5 menit karena menghadap kepadaku. Nah, bapak itu mampu. Kenapa banyak istighfar? Terkadang kita mendengar azan telinga kita, tapi kita tidak pernah memenuhi panggilan Allah Subhanahu. Maka pantas kurang makhluk istighfar, minta ampun. La yaghfiru dzunuba illallah. Saha oleh kehampuran dosa-dosa orang kecuali Allah. Nah, tadi siap pencet Allah tadi waktu sahur aja. Insya Allah Allah bakal ngampura dosa-dosa. Makanya
Ayat 2 amalan bisa mendatangkan rezeki, ngalabakan rezeki, ngalancarkan rezeki. Dari masalah loba jeung saat kita mah kehendak Allah. Aya yang syukur rizqo, aya nu diluaskeun dilebarkeun rezekina, aya nu wayak disempitkeun. Usaha di isu berangkat penghasilan nepi ka sore 30.000, 50.000. Mungkin masih jauh ada UMR. Ya yang kurang ke pemerintah tiap ganti rezim jadi kurang perhatian, maka menggede-gedekan MBG malah pegawai MBG bisa disiapkan jadi P3K. Bagi gaji kita mesti 1 juta. Kita merendahkan tenaga pengajar. Cita-cita 2045 generasi emas. Inilah negara kita. Tapi cekayatnya ya surat Ad-Dariyat. Wabil asari hum yastaghfirun. Wajar kita memperbanyak istighfar. Dari masalah hidayah, Allah memberikan hidayah, tapi hidayah ini tidak serta datang sendiri, jadi ada usaha, ada ikhtiar. Sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yaumal qiyamati la dhilla illa dhilluh. Tidak ada perlindungan, tidak ada naungan nanti di yaumul kiamat kecuali perlindungan Allah. Ayat 7 kelompok. Dan Allah kalah ini zaman Allah. Disebutkan di situ wasabun nasa'a fi ibadatillah, yaitu pemuda yang dari semenjak usia mudanya selalu dia beribadah kepada Allah. Maka Allah di dalam kiamat tidak takut ya. Anu dimasukkan kelompok anu mendapatkan perlindungan Allah. Kemudian kedatangan rezeki kita namun sesuai dengan ayat Quran surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Salat itu sebagai alat ibadah untuk mendatangkan pertolongan Allah. Nanti kalian tidak yakin. Maka ulama-ulama bahala sebelum dia menulis kitab itu seperti Imam Bukhari, sebelum dia menulis kitab itu dia awali dengan sholat. Terkadang 2 rakaat, terkadang 4 rakaat, 6 rakaat. Ya. Dan kita sebagai usahawan, mulailah usaha itu dengan diawali sholat duha. Cukup 2 rakaat sampai 12 rakaat. Insyaallah istiqomah, yakin rezeki bakal lancar. Nah, kurang yakin ke Allah. Maka simpulima yakin karena Quran, Iran bakal mendapatkan kemenangan. Sabab naon? Ada komitmen terhadap Islam. Lamun ayeuna ngaku Islam tapi tidak komitmen karena Islam, hancur. Termasuk negara orang yang Islam nama maranehanana tapi tak komitmen karena Islam. Ya, pamit pulang di itu. Hanya sebatas ritualitas, rutinitas itu saja, tapi tidak menjadikan komitmen, menjadikan minhajul hayat, yang menjadikan pedoman bagi kehidupan. Inilah negara namanya. Tentang Iran itu sekarang dikagumi, ya, walaupun diembargo selama 45 tahun oleh Amerika dan negara-negara ya, karena kejahatan mereka itu, karena menghidupkan Islam, disebut revolusi Islam. Itu dimusuhi. Maka dalam ayat-ayat tokoh menghidupkan Islam itu dibunuh sekarang. Di Indonesia itu Mossad itu sama CIA itu menyebar. Kalau ada ulama yang menonjol kemudian dia membaruskan luar biasa, kalau nggak diracun ya dibunuh. Supaya apa? Jangan umat Islam ini bangkit, ya, termasuk di Indonesia. Banyak contohnya ya sekarang terbuka. Luar biasa ya kejahatan kita. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan istiqomah
agar kita dalam hidup senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.